صباح الخير. كيف حالكم؟ قبل أن نبدأ الدراسة هذا الصباح هيا بنا نبدأ بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik, في هذه الصباح المبارك من لا يحضر منكم كلكم حاضرون. Semuanya hadir? Nah, siapa aja yang nggak hadir? Saya absen satu-satu aja ya. Adua, Ahmad Noval, Akila, Aina Akila, Aina Akila, Zin ya, Azga Akila, Dia Najwan, Vivian Alvin, Puro Fisha, Aina Puro Fisha, Gendis, Iswadi, Hilma Ayumina, Alvina apa? Muhammad Feza, Muhammad Mirza, Najma, Maura, Monita, Rahmian, Reski Fadel, Ronaya, Sabrina, Sabrina Zahira, Salman Al-Farisi, Talita, Titus, sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, ice breaking dulu ya. Masih ingat ice breakingnya? Masih? Kayaknya ada yang kampung di belakang nih. Ice breaking dulu ya. Tasbih hamasa. Hamasa. Hamasa.
dan jumlah ismiyah. Sehingga kalian tuh dapat bisa mengetahui apa itu tes deskriptif dalam bahasa Arab. Terus ada berapa tes deskriptif itu. Kemudian apa itu jumlah fi'liyah, apa itu jumlah ismiyah. Paham? Langsung aja ya. An-nasul wasfi atau tes deskriptif. Apa itu tes deskriptif? Ada yang tahu? Mendeskripsikan sesuatu hal, benda, sifat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh ya. Coba kita baca-baca bersama-sama. Wahid nani salasa. Al-adyanu fi Indonesia. Sampai sini paham artinya? Nah, yang kedua, Indonesia fiha adyan katsiratun. Indonesia fiha adyanun katsiratun. Minha al-Islamu, al-Burudistaniyatu, wal-Katolikiyatu, wal-Hindusiyatu, wal-Budiyatu, wal-Konfusiusiyatu. Yusalli muslimuna fil masjidi, yusalli masihiyuna fil kanisati, yadhhabu hindisiyuna wal budiyuna ilal ma'badi. Nahnu na'ishu fi tasamu wa ihtirabin fi Indonesia. Coba kalian baca masing-masing, terus cari mufradat yang belum kalian ketahui. Dari awal sampai akhir yang mufradat yang belum kalian ketahui. Kemarin ini kita udah hafal ya? Naishu hidup. Nahnu naishu hidup. Wattirami, tirom, penghormatan. Masihiyun itu Masihiyun. Mas bukan Masehi. Nasrani sama saja yang Protestan sama Katolik itu dipanggilnya kan Islam kan Muslimun. Kalau mereka dipanggil Masihiyun. Nasrani. Sudah paham dengan teks ini? Paham? Siapa yang bisa mengertikan? Siapa yang bisa mengertikan? Gampang kok ini bahasanya. Nafal coba nafal, baca nafal. Dari depan nafal. Baik. Yang keras nafal. Indonesia bisa ada pendapatnya di Indonesia. Bagus. Itu diantaranya Islam, tadi Katolik, Buddha, dan Konghucu. Dan orang Islam berada di masjid, Nasrani di gereja, Hindu dan Buddha pergi ke batu-batu. Kami hidup dalam toleransi dan kerukunan di Indonesia. Paham ya? Paham. Nah, dari tes ini dinamakan tes nasul wasfi atau tes deskriptif. Wasfi, nasu al-wasfi. Tes deskriptif adalah tes yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya. Bagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa ataupun terdengar. Barusan kita mendeskripsikan apa? Agama yang ada di Indonesia. Tes deskriptif ini ada dua. Yang pertama itu al-wasfu al-amu. Coba bilang al-wasfu al-amu. Al-wasfu al-amu. Yang kedua al-wasfu al-khasu. Al-wasfu al-khasu. Paham? Paham? Paham tuh? Al-wasfu al-amu itu terdiri dari ta'rif, tasghir, sama tasnif.
Nah, di teks deskriptif yang umum itu terdiri dari pengertian, identifikasi, sama klasifikasi. Sampai sini paham? Sedangkan al-wasfu al-khasu, deskripsi umum khusus itu al-wasfu al-khas minat tasnif. Deskripsi khusus dari klasifikasi. Sampai sini paham? Paham. Ada yang belum paham? Nah, ini contoh tadi itu al-wasfu al-am. Yang pertama Indonesia fiha adlan katsirun itu ta'rif. Minha al-islamu Protestani itu taskhis. Yusalli muslimuna itu tasnif. Apa artinya tasnif? Klasifikasi. Taskhis identifikasi. Ta'rif itu deskripsi atau pengertiannya. Sampai sini paham? Identifikasi klasifikasi. Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Lanjut. Yang di sini al-misal min wasfil khas. Yusalli muslimuna fil masjid kulla yawmin. Yusalli masihiyuna fil kanisati kull yawman ahad. يذهب المهندسون ومغرضين المعبد للعبادة يحترم أصحاب الأديان بعضهم بعضا يعيش شعب إندونيسيا في تسامح وسلام. Sampai sini paham? Artinya paham? Di sini wasful al-khasu itu kan apa tadi? Khusus ya. Jadi khususnya itu ditambahkan terlebih dahulu nanti sudah deskripsi khusus. Sampai sini paham? Sebelum kita ke qawaid, kita merajaah kembali ya. Apa itu teks deskriptif atau al-wasfu an-nasu al-waswi? Teks yang menggambarkan seseorang atau benda sesuai apa yang dilihat atau didengar. Ada berapa teks deskriptif? Ada dua. Yang pertama al-amu wal khasu. Sampai sini paham? Kemudian lanjut ke al-qawaid. Sekarang saya minta antum cari perbedaan dari tabel 2 ini. Apa yang membedakan dari dua tabel di situ? Ada yang paham? Masih ada yang kebingungan? Saya baca ya. Dhahaba atau yadhabu qalibu. Dhahaba yadhabu qaliban. Dua murid. Dhahaba yadhabu tullab. Paham? Paham belum dari sini? Paham ya? Yang cewek sudah bisa? Paham? Nah, dari tabel ini yang di sini jumlah fi'liyah dan di sini namakan jumlah ismiyah. Kenapa? Jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il, entah itu fi'il madhi atau fi'il mudhari yang telah kita pelajari kemarin. Sampai sini paham? Sedangkan jumlah ismiyah itu diawali dengan isim atau mubtada khabar. Sebelumnya udah belajar mubtada khabar gak? Sudah? Pernah? Paham? Insyaallah. Mubtada khabar. Sampai sini paham? Al-jumlatu al-fi'liyatu. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu orang, pelakunya atau orangnya. Di sini paham? Semisal nih fi'ilnya itu mufrad mudzakkar, maka fa'ilnya atau pelakunya itu boleh mufrad,
boleh musanna, boleh jamak, tapi yang mudzakkar. Contohnya yang ini. Fi'ilnya itu mufrad. Ini mudzakkar atau muannas? Ini mudzakkar atau muannas? Yang ini muannas. Jadi jumlah fi'liyah itu fi'il bertemu dengan fa'il. Fa'ilnya itu boleh mufrad, musanna sama jamak. Kalau fi'ilnya itu muannas atau cewek, maka mufradnya itu juga muannas, tasniyahnya juga muannas, jamaknya juga muannas. Sampai sini paham? Coba buatkan contoh. Ya'kulu at-talibu. Kalau menjadi dia perempuan sedang makan, jadi ta'kulu at-talibatu. Sampai sini paham? Paham ya? Gampang. Sedangkan al-jumlatu al-ismiyatu yaitu terdiri dari mubtada dan khabar. Anta itu mubtada. Mubtada itu isim yang ada di awal kalimat. Isim yang ada di awal kalimat. Apa aja sih isim? Isim itu apa aja? Isim itu kata benda. Contohnya kata benda. Masjidun. Masjidun. Khabarnya itu apa? Khabar juga isim. Ya. Setelah mubtada. Contohnya masjidun kabirun. Itu sudah dinamai jumlah ismiyah. Caranya di sini gimana? Kalau mudzakkar mufradnya itu mubtadanya itu satu, maka khabarnya juga satu. Mubtadanya itu dua, khabarnya juga dua. Begitu seterusnya. Contohnya at-talibu mujtahidun. At-talibu di sini mubtada di sini mufrad, tasniyah atau jamak? At-talibu mufrad, tasniyah atau jamak? Mufrad. Mujtahidun juga mufrad. Coba yang ini at-talibatu mujtahidatu. Di sini mufrad, tasniyah atau jamak? Jamak, muannas atau mudzakkar? Muannas. Jadi khabarnya itu juga jamak dan muannas, mujtahidatun. Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Kok cepat ya? Sampai sini paham? Sekarang kalian tulis di bukunya. Di lembar nanti dikumpulin. Pilih salah satunya. Pilih salah satu dari ini. Buat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, muannas, mufrad, tasniyah, jamak yang mudzakkar, muannas, tasniyah, jamak, mufrad, muannas, dan mufrad, tasniyah, jamak yang muannas. Paham perintahnya? Pilih salah satu dari mufradat ini, dari kalimat ini, dan jadikan seperti ini.
Kelas? Kelas? Jadi bismana jaida, bismau jaida. Jadi teks deskriptif itu teks an-nasulus fi, teks deskriptif. Ada dua, yaitu umum dan khusus. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu fi'il terdiri dari fi'il dan fa'il. Sedangkan ismiyah itu mubtada dan khabar. Sampai sini paham? Baik, wa nabi wa ati addu'a. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.